Kini kita langsung saja menuju ke gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, karena kali ini kita mendengarkan keterangan pers dari Kapolda Metro Jaya M. Iryawan. Secara terus-menerus tiap minggu. Dan alhamdulillah hasil pantauan saya, semua dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman sudah tahu bagaimana pola pengamanannya, sehingga sampai saat ini dari mulai awal, baik di Gajah Mada maupun di Ragunan bisa berjalan lancar. Tadi saya memantau di ruang sidang, sedang dilaksanakan pemeriksaan saksi yang kedua. Hari ini 4 saksi yang diperiksa, sehingga diperkirakan antara jam 7 jam 8 sidang hari ini akan tuntas. Kemudian perlu saya jelaskan, kira-kira sampai kapan sidang Bapak Ahok ini atau Saudara Basuki Cahayapurnama selesai. Dari diskusi saya dengan tim hakim, itu kemungkinan akan panjang. Artinya bisa sampai bulan-bulan April atau Mei. Kenapa demikian? Karena saksi cukup banyak. Saksi dari sidang yang memberatkan Pak Ahok itu ada 46. Kalau 46 seminggu 4 saja udah hampir 8 minggu. Belum nanti yang meringankan, belum saksi ahli, belum replik, duplik, belum pembelaan. Oleh sebab itu, insya Allah dalam setiap minggu hari Selasa kami akan melakukan sidang Bapak Ahok dengan pengamanan yang maksimal. Kami dibantu dari unsur TNI dan dari pemerintah daerah. Intinya bagaimana sidang ini akan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan semuanya sesuai dengan harapan dari para publik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Baik. Melihat jalannya sidang yang lancar, tertib, apakah nanti polisi ada pertimbangan untuk mengendorkan pengamanan Pak, sehingga pengunjung ataupun masyarakat ataupun wartawan tidak kesulitan dalam melakukan peliputan? Itu bukan kewenangan kami, kewenangan hakim untuk bisa wartawan bisa meliput atau tidak. Tugas kami adalah mengamankan jalan sidang ini. Kalau harus teman-teman bisa ke dalam atas putusan hakim, kita amankan. Maksudnya selain untuk wartawan, kayak misalnya ini kan akses ditutup, terus jalan di depan juga masyarakat. Nanti kita lihat situasi, Pak. Sementara kita lakukan demikian. Nanti apabila masa yang turun dari kedua belah pihak akan berkurang, bahkan nanti nggak ada, mungkin lain lagi polanya yang kita lakukan. Sementara ini yang kita lakukan demi terciptanya situasi aman. Sudah jadi komitmen kita jam 6, begitu akan maghrib harus selesai, harus bubar. Dan sudah dilaksanakan kemarin waktu sidang pertama di sini, di Ragunan. Ya. Pak Kapolda, apakah Anda rencana nantinya untuk akses ke wartawan bisa terbuka lagi untuk sidang-sidang ke depannya, Pak? Saya sampaikan nanti, kita akan melihat perkembangan. Nanti apabila ini makin berkurang, teman-teman lihat, ini masa yang datang makin berkurang. Karena mungkin lama-lama juga, ya begini saja sidangnya, artinya mereka tidak bisa masuk juga. Waktu di Gajah Mada itu hampir 2.000. Turun lagi jadi 1.500, turun lagi 1.100, kemarin sini 700, sekarang tinggal 400. Dan insya Allah ke depan mungkin kita percayakan semua kepada majelis hakim yang menangani ini. Toh di luar mau teriak apa-apa, tetap di dalam tetap sidang saja. Gitu. Jadi insya Allah kalau nanti masanya berkurang, kami akan lakukan pola pengamanan yang berubah. Ya. Enggak, suara dipersilakan karena kita sudah hitung. Sebelum tempat sidang pindah kita sudah hitung. Suara di luar dengan kedap di dalam. Memang di dalam ruangannya cukup representatif dan mumpuni untuk pelaksanaan sidang. Mungkin dengan di Gajah Mada lebih baik di sini sidangnya ya. Betul, enggak kedengar kalau di dalam ya. Sementara sudah diputuskan tetap di sini di kantor kementerian di Ragunan ini. Ya. Cukup? Untuk pengamanan sidang Ahok, anggaran Cukup ya? Dana negara nyiapkan.
anggaran setiap sidang ada di dukungan operasi yang dipunyai Polda Metro Jaya dan cukup untuk melaksanakan sidang sampai hingga berakhir sidang saudara Ahok selesai nantinya. Ya. Itu bukan provokator. Jadi salah satu perusahaan di sini memerintahkan satpamnya untuk melihat situasi yang ada di sini. Mungkin dipoto-foto sehingga itu yang menjadi pertanyaan bagi yang hadir di sini, bukan provokator ya. Enggak, dia bukan seperti mau panik lah ya. Saya sudah diperiksa oleh Kapolres dan sekarang juga di Polres didalami, kita cek latar belakangnya, kerjanya di mana dan lain sebagainya. Ya, tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana dua masa berbeda tapi tidak saling bersinggungan. Itulah Indonesia yang berbeda tujuan tapi tetap satu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Yang mana yang pembunuh yang mana? Oh iya. Kasus pembunuhan yang ditemukan di bawah sana, Pak, kan akhirnya ada 2 mahasiswa yang dibunuh. Sebenarnya kenapa targetnya, motifnya kenapa mahasiswa? Yang Jakarta Timur yang mana ya? Kos-kosan? Yang perempuan itu? Oh, kita terus melakukan pendalaman terhadap motif ini. Yang jelas tidak terlalu sulit karena tahu dia berhubungan dengan siapa. Kita tinggal lakukan pengejaran. Jadi intinya antara dua, bisa masalah cinta, cemburu, atau masalah lain-lain yang kira-kira berkaitan karena kenal. Ya. Pak, terakhir Baik. himbauan untuk masyarakat yang selama 4 bulan hari Selasa jalannya keganggu, itu himbauan untuk masyarakat apa? Kenapa? Himbauan untuk masyarakat di Oh ya, sementara kami mohon pengertian masyarakat berkaitan dengan sidang ini di sini pasti ada yang terganggu. Namun kami sudah hitung betul kerugian terkecil yang diderita masyarakat. Di sini busway itu bisa dipakai biasanya hari Sabtu dan Minggu paling banyak ke Ragunan. Hari biasa berkurang. Hari Sabtu Minggu kan tidak dipakai. Sementara nanti pihak Ragunan akan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk hari Selasa ini tidak dibuka pihak Ragunan karena dipakai untuk mainten pihak Ragunan kebun binatang. Baik, terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya M. Iryawan yang khusus datang ke sidang Pak Ahok ya untuk memberikan klarifikasi. Ada beberapa hal yang disampaikan bahwa melaporkan mengenai penanganan oleh tim Polda Metro Jaya dibantu oleh TNI kemudian juga Pemda terkait pengamanan sidang Ahok karena memang melibatkan massa yang cukup besar. Kemudian tadi M. Iryawan, Kapolda Metro Jaya bertemu langsung dengan para hakim dan mendapatkan informasi kemungkinan sidang ini akan panjang. Proyeksinya hingga April bahkan Mei. Karena tidak tanggung-tanggung ada 46 saksi yang akan menjadi ataupun juga ada dalam persidangan dugaan kasus penodaan agama ini. Dan tidak hanya itu, tadi juga Kapolda Metro Jaya menyebutkan bahwa pukul 6 sore hari ini sesuai kesepakatan seluruh massa baik pro ataupun kontra Ahok harus meninggalkan jalan-jalan yang ada di depan gedung persidangan tersebut. Dan anggaran ataupun dana yang disiapkan tidak detail tadi berapa anggaran yang disiapkan hingga April dengan Mei, tapi Kapolda Metro Jaya menyebutkan cukup anggarannya, dananya untuk melakukan pengamanan terhadap persidangan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama kali ini.